Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan fungsi if di dalam aplikasi Excel. Fungsi if atau rumus if adalah salah satu fungsi di dalam Excel dalam kategori atau kelompok logical yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada Microsoft Excel. Fungsi if ini akan melakukan evaluasi terhadap logika tertentu, kemudian menghasilkan nilai true atau false. Nilai true maksudnya adalah nilai di mana kondisi tersebut terpenuhi, dan nilai false adalah nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Pemirsa, sebelum kita menggunakan secara aplikatif penggunaan rumus fungsi if ya, perlu diketahui ya, dalam operator perbandingan di dalam Excel ya, dalam aplikasi penggunaan fungsi if ya, perlu diketahui operator sama dengan ya, yang berarti sama dengan, kemudian lebih dari, yang ketiga sepertinya adalah kurang dari, yang keempat lebih dari atau sama dengan, yang kelima adalah kurang dari atau sama dengan, dan yang terakhir tidak sama dengan. Ya, ini perlu diperhatikan nanti di dalam penggunaan rumus fungsi if. Pemirsa, di sini disajikan sebuah tabel daftar nilai siswa. Ya, kita langsung ke aplikasi bagaimana menggunakan rumus fungsi if. Ya. Dari data ini ya, di nilai akhir ini kita akan mengetahui ya, bagaimana apakah nilai ini dikatakan tuntas atau tidak tuntas ya, dengan menggunakan rumus fungsi if ya. Oke, di sini ditulis keterangan. Nah, kita merger dulu. Dengan cara menulis sama dengan, kemudian if ya, buka kurung. Nah, kita klik di kolom F6 ya. If F6 sebagai contoh lebih dari ya, kita klik tanda di lebih dari, umpamanya 75 ya, maka ya titik koma tanda ketik ya, ketik 2, maka kalau lebih dari 75 maka dikatakan tuntas. Tuntas, petik ya 2, kemudian titik koma ya. Kemudian jika dia tidak lebih dari 75 maka dikatakan tidak tuntas ya, maka petik ya, ditulis tidak tuntas ya. Mungkin kita lebarkan ya biar lebih, enter ya, maka muncul karena tidak lebih dari 75 maka dikatakan tidak tuntas ya. Kemudian kita tarik di sini ya, kita blok. Oke, maka dari data ini ya dapat kita ketahui ada beberapa siswa yang tuntas dan tidak tuntas dengan menggunakan fungsi if ya. Yang kita lebarkan ya biar lebih enak. Nah, seperti ini. Nah, rumusnya seperti ini, atau mungkin kita ulangi sekali lagi ya.
kita hapus dulu, sama dengan F buka kurung ya, kita klik ya kolom yang akan kita logikakan, F6 lebih besar daripada 75, maka titik koma petik 2 dikatakan tuntas. Jika tidak ya, maka ya dikatakan tidak tuntas ya. Kemudian tutup kurung sekali ya, karena di sini sekali ya, maka kemudian kita tekan enter. Oke, maka nama siswa pertama dikatakan tidak tuntas karena kurang dari 75. Kita tarik ke bawah ya, dan dari sini kita kelihatan bahwa ada berapa siswa yang tuntas dan tidak tuntas ya. Kita blok, kita beri tanda kotak seperti ini, all borders. Oke, itu jika pengandiannya ada dua, atau tuntas dan tidak tuntas ya. Oke, contoh yang lain fungsi F ya, sama disajikan sebuah data nilai siswa ya. Kemudian kalau tadi dikatakan tuntas tidak tuntas ya, di sini nanti kita harapkan ada keterangan ya. Kita tulis dulu keterangan diharapkan di sini ada keterangan ya. Jika nilai tertentu maka dikatakan sangat baik, baik, cukup, atau kurang ya. Sebagai contoh, mungkin kita mempunyai interval ya, angka 70 sebagai contoh ya, kemudian 80, kemudian 90 ya. Dikatakan nanti ya, jika dia rentangnya antara 70 sampai 80 ya, maka dikatakan cukup. Di atas 80 dan 90 maka dikatakan baik. Kemudian di atas 90 dikatakan sangat baik, dan di bawah 70 maka dikatakan kurang ya. Atau kita tulis ya, di kurang dari 70 maka dinyatakan kurang. Kemudian antara 70 sampai 80 maka dikatakan cukup. Antara 80 sampai 90 maka dikatakan baik, dan jika lebih dari 90 ya, atau 90 maka dikatakan sangat baik. Oke pemirsa, mari kita coba kita menggunakan rumus if untuk memberi keterangan pada nilai siswa di dalam tabel ini ya, dengan cara ya tulis sama dengan, kemudian if buka kurung ya, klik F6. Jika F6 lebih dari ya, atau sama dengan ya 90, maka dikatakan tadi sangat baik.
2, kemudian titik koma. Jika F ya, buka kurung lagi, kita klik lagi F6, lebih dari ya, sama dengan 80, maka dikatakan baik. Kemudian titik koma F, buka kurung ya, klik lagi F6, lebih dari atau sama dengan 70, titik koma, petik 2, maka dikatakan cukup ya. Kemudian tutup ya, titik koma. Maka kalau di line ketiga kali ini ya, atau di bawah 70, maka dikatakan kurang ya, kita tinggal tulis petik 2 kurang, petik 2, kemudian tutup kurung, 1, 2, 3 ya, karena sini 3 kali maka ditutup dengan 3 kali, kemudian tekan enter. Oke ya, maka keterangannya pada siswa pertama dikatakan cukup karena dia ada di rentan antara 70 sampai 80 ya. Kita tarik, maka muncullah keterangan seperti ini. Yang ada hanya keterangan cukup dan baik, yang kurang tidak ada karena tidak ada nilai di bawah 70, dan sangat baik tidak ada karena tidak ada nilai yang di atas 90. Pemirsa ya, selain penulisan seperti ini, kita bisa juga menggunakan cara yang lain, yaitu ya, kita ini copy dulu ya datanya ke sheet yang selanjutnya, create, move to end di sini ya, kita hapus dulu. Kita juga bisa menggunakan cara seperti ini ya, karena kita sudah ada kolom, anggap ini kolom bantu di kolom C ya, sama dengan F, buka kurung, F4, lebih dari sama dengan 90 ya. Atau kita ya, di sini keterangannya sembilan puluh ya, F6 dari 90, maka ya kita langsung tidak tulis sangat baik, kita langsung klik ke kolom yang sudah ada tulisan sangat baik dan tidak perlu pemberian petik ya. Oke, sama dengan C5, kemudian titik koma F, buka kurung, F4, lebih besar sama dengan 80, maka sama dengan C4 ya. Kita klik di sini kolom sini, sudah muncul, kemudian titik koma ya, F6 ya, lebih dari sama dengan 70, maka cukup. Kemudian titik koma,
Jika selain 3 hal itu, maka kurang kita klik di sini. Nah, kemudian tutup kurung. Oke, perlu diperhatikan ya, karena ini menggunakan sistem seperti ini, maka biar nanti tidak bergeser ya, keterangan J5 ini ya. Nah, kita tekan Fn F4, kita kasih tanda dolar sama. Kemudian kita tutup. Oke, enter. Oke, kemudian kita tarik. Nah, maka di sini sama seperti tadi ya, hasilnya cukup baik dan baik ya, karena yang masuk kategori cukup ya di antara nilai 70 sampai 80, dan yang kategori baik 80 sampai 90. Karena tidak ada di atas 90, maka tidak ada keterangan sangat baik. Jadi pemirsa, di dalam penggunaan rumus Excel ya, kita bisa menggunakan seperti cara yang ini ya, tadi kita menggunakan kolom bantu, atau seperti cara sebelumnya tadi ya, langsung di sini memberi keterangan di dalam rumusnya sangat baik, baik dan seterusnya. Pemirsa, mungkin demikian penjelasan bagaimana menggunakan rumus fungsi if di dalam Excel. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.